Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahridah Harsa dengan NIM 858465118, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Samarinda. Pada video saya kali ini, saya akan melakukan praktikum pada modul 7 tentang optik, kegiatan praktikum 1, sifat cahaya. Yang pertama ada percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Kemudian yang kedua, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Dan yang ketiga, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Tujuan praktikum kita kali ini yaitu 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Di sini saya menggunakan centong, cermin datar, lilin, HP untuk senter, busur, celah cahaya, kertas putih. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti berikut. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Lalu gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah besar sudut datang dan sudut pantul tersebut menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 40 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Kemudian letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya selama lilin itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Lalu catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Susunlah alat seperti berikut, kemudian nyalakanlah lilin dan amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Lalu gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Susunlah alat seperti berikut, kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar dan catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan bayangan. Hasil menunjukkan bayangan berbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung dan amati pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut dan bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 6 cm. Lalu pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 5,5 cm. Dan pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh pada titik fokus cermin cekung. Berikut nilai fokus yang diperoleh dari ketiga percobaan cermin cekung.